belum calculation tool, tapi puji Tuhan, slowly lah kita belajar, okay? Okay, so sekarang nih kita ke session sharing di Pastor Gideon. Oke, shalom, selamat malam. Jadi puji Tuhan lah karena kita agak ramai malam ini, karena waktu kami mulai kebaktian PPP tahun ini ya, memang ada sedikit penambahan karena pada mulanya memang kurang, tapi puji Tuhan malam ini kita dapat datang bersama. Jadi malam ini saya akan sharing singkat lah untuk kita. Sekarang kamu sudah menjadi anak muda dan kamu harus mengerti bahwa perjalanan hidup kita ini berterusan, dan kita harus mengertilah masing-masing akan menjadi pemimpin dalam keluarganya sendiri ataupun dalam karyanya sendiri, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada bapak dan mama lagi. Seperti saya sekarang, saya tidak bergantung kepada bapak saya dan mama saya, dan saya harus menjadi orang yang mempunyai hala tuju sendiri. Demikian juga kamu akan meneruskan karya kamu, tidak bergantung kepada parent, orang tua, bapak dan ibu kamu lagi, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Jadi oleh itu harus ada persiapan, harus ada dasar yang perlu kamu pegang, sebagai generasi muda, anak muda. Kamu harus mempunyai pegangan yang tersendiri. Mari kita melihat dalam Amsal 22:1-6. Ada 6 pelajaran yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Salah satu pegangan yang perlu kamu ketahui, Amsal 22:1-6. Nanti kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Sila membuka kita masing-masing, baik dalam handphone maupun dalam buku. Kita membaca bersama-sama Amsal 22 ayat 1-6. 1, sedia, 1, 2, baca. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 5, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Yang terakhir, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 6 pelajaran ataupun pegangan ataupun kebenaran yang perlu kita ketahui. Ayat 1, ayat 1, saya sekali lagi mau minta Sarah, kamu baca ayat 1. Amsal 22 ayat 1, coba kamu baca lagi. Amsal 22 ayat 1. Ya, nyaring ayat 1. Dan emas. Ini pelajaran nomor 1 yang kita sasarkan di sini adalah nama baik ataupun dikenal baik. Kita semua, baik orang tua maupun orang muda, harus mempunyai pegangan ini. Ini kebenaran ataupun pelajaran yang perlu kita sama-sama kejar. Nama baik. Kalau kamu melihat kehidupan Yusuf, walaupun dia punya adik-beradik mau mencelakakan kehidupannya, tetapi dia tetap menjaga nama baiknya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf itu diangkat menjadi Perdana Menteri ataupun orang yang nomor 2 di Mesir oleh karena Tuhan yang memperkenalkan dia. Jadi kalau kita tetap
menjaga image ataupun kelakuan kita, kehidupan kita di depan Tuhan, itu adalah nama baik. Bagaimanakah kita boleh menjaga nama baik kita? Tidak lain bukan itu dari firman Tuhan, dari kepercayaan kita pada Tuhan. Jadi anak-anak muda harus pegang satu pelajaran yang penting nih, harus mempertahankan nama baik kamu. Baik kamu di sekolah, kita tidak boleh lawan cikgu. Baik kamu di tempat kerja, kita harus jujur. Kita harus menjadi orang yang menjalankan tugas kamu. Kalau kamu kerja kali, tidak boleh melakukan yang tidak baik. Jadi dari sana kamu terus dikenal baik, baik di bangku sekolah maupun di tempat kamu kerja kali. Kita semua akan menuju kepada hal-hal yang lebih besar. Sekarang rata-ratanya kamu masih di sekolah, tapi bukan selama-lamanya kamu bersekolah. Ada juga masa kamu bekerja kali. Seperti bapak dan juga mama kamu dulu lah. Dulu bapak dan mama kamu pun bersekolah juga, tapi tidak selama-lamanya bersekolah. Ada juga masa mereka bekerja. Demikian juga kamu. Jadi apabila kamu belajar mempertahankan image nama baik kamu di bangku sekolah, dan kamu sudah biasa, sampai kamu kerja nanti pun kamu akan mempertahankan itu. Itu nomor satu. Nomor dua, ayat 2. Saya minta Josephine, mana Josephine baca nomor 2 ayat 2. Amsal 22 ayat 2. Ialah Tuhan. Jadi tidak ada beza. Ini yang perlu kita ingat. Kita sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Itu pelajaran nomor 2. Kita sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus kenal ini? Supaya kita hormat semua orang. Jangan kita pilih kasih. Ini pelajaran nomor 2. Kita harus akui bahwa kita semua ini adalah milik Tuhan. Oleh itu kita tidak akan pilih kasih. Kita mengasihi semua orang, kita melayani semua orang, kita berbuat baik kepada semua orang. Karena kita tahu bahwa kita semua ini adalah daripada Tuhan. Itu nomor 2. Jadi kamu harus belajar dari sekarang menghormati orang, berlaku adil kepada orang, tidak pilih kasih. Sampai bila-bila kamu harus kita sama-sama harus menghormati orang, menghargai semua orang, karena semua orang itu berharga di hadapan Tuhan. Nomor 3, pelajaran nomor 3, minta double baca ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana kita boleh menjadi orang bijaksana? Itu juga dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu melihat waktu Samuel di rumah Imam Eli, dia sudah mendapat firman Tuhan dari sejak dia kecil. Waktu anak-anak Eli itu berbuat jahat, dia tidak ikut. Itu adalah kecelakaan, seperti ayat 3 itu. Dia tahu itu satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak Eli itu melakukan kejahatan, tetapi Samuel tidak ikut sama, karena dia sudah menjadi orang yang bijak. Bagaimana dia boleh menjadi orang bijak? Karena dia dengar firman. Jadi kita sangat beruntunglah karena kita selalu mendengar firman. Itu yang membuat kita bijak. Jadi bijak dalam segala perkara, dalam pergaulan. Jadi dalam pergaulan ini harus kamu hati-hati, karena firman Tuhan dalam Korintus katakan pergaulan yang baik itu mendatangkan keuntungan, tetapi pergaulan yang tidak baik itu mencelakakan hidup kita. Mulai dari sekarang kita dan kamu, khususnya kamu, mudah-mudahan harus menjaga hidupmu dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya kamu dapat berjalan dalam hal yang betul. Yang nomor 4, saya minta Britney baca nomor 4 ayat 2 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Oke, pelajaran nomor 4 itu perlu kita pegang, perlu kita lakukan. Kita harus menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita seorang yang rendah hati dan takut akan Tuhan?
Dan Tuhan akan berjanji melalui firman-Nya itu, Dia akan memberi kita kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Jadi mulailah kita terus rendah hati dan takut akan Tuhan. Siapa yang kita lihat waktu dia mulai belajar rendah hati dan takut akan Tuhan itu adalah Daud. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Raja Salomo dibunuh, tetapi Daud tidak membalas kejahatan. Dia tetap melakukan kebaikan, dia tetap rendah hati, dia tetap takut akan Tuhan, tidak mau melakukan kejahatan dosa kepada Raja Saul. Walaupun ada kesempatan dia membunuh Raja Saul, tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Akhirnya dia diangkat menjadi raja, dan dia juga diberi anugerah keturunannya, diberi anugerah di mana Yesus lahir melalui keturunan Daud. Ini adalah sesuatu yang terjadi kepada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi ini peluang untuk kita semua, baik kamu dan kita semua, belajar untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan. Nomor 5 yang kedua akhir, saya minta Gwen baca nomor 5 ayat 5. Beri dan merangkap ada di dalam orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang. Oke, jangan menjadi orang yang serong hati. Apa artinya serong hati? Jangan menjadi orang yang hatinya tidak tulus, tidak ikhlas, tidak mengandungi kebaikan. Dan kita harus belajar menjadi orang yang mempunyai hati yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Contoh yang serong hatinya ini adalah kalau kita melihat dari kehidupan seorang yang bernama Kain. Kain memang sudah mengenal siapa Tuhan, tetapi dalam hatinya waktu dia memberi persembahan itu tidak betul, sehingga Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Jadi ini pelajaran untuk kita lah. Jangan kita menjadi orang yang belum lagi mempunyai hati yang baik, dan kita harus menjaga hati kita, karena dari hati kita kehidupan akan terjadi. Yang terakhir pada malam ini kita harus kenal, yaitu nomor 6 itu minta ilang masumuti yang mau baca sebentar. Ya, saya tidak tahu nama dia. Kamu sebentar. Nomor 6. Amsal 2 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi jalan itu adalah jalan Tuhan, firman Tuhan, dari kebenaran Tuhan, daripada kehidupan yang daripada Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patutnya. Jalan yang patut baginya itu adalah kebenaran firman Tuhan juga. Semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat Timotius adalah orang yang dididik sejak dia muda. Dan di dalam keluarganya dia mengenal Tuhan Yesus sejak dia muda. Kalau kamu mau baca Timotius itu, dia telah mengenal firman Tuhan, benaran itu dari muda, sehingga waktu dia dewasa, dia tidak menyimpang. Jadi hari ini merupakan hari kita terus mengisi hati kita, pribadi kita dengan firman. Kalau kita lihat berita dalam beberapa hari ini, ada banyak yang menyedihkan. Ada seorang pengorban yang menceritakan satu kisah di Korea. Di Korea katanya orang Korea itu biasanya orang yang mempunyai pendidikan, mempunyai kekayaan, mempunyai harta dan sebagainya, tetapi dia menceritakan pengalaman dia di Korea. Di Korea walaupun mereka kaya dan mempunyai banyak harta benda, tetapi banyak yang bunuh diri. Jadi kenapa mereka bunuh diri? Waktu dikaji, karena mereka tidak ada kebenaran dalam hati mereka. Memang mereka adalah orang yang mempunyai segala-galanya, ada jawatan tinggi, ada pekerjaan yang baik, ada
popularity yang banyak, tetapi masih belum ada kepuasan, tidak ada ketenangan. Ramai yang bunuh diri. Jadi waktu dia buat kajian, itu tidak ada kebenaran Tuhan dalam hati mereka. Jadi semua yang terjadi itu menjadi satu pelajaran untuk kita lah. Untuk kamu yang masih meneruskan perjalanan dan masih meneruskan kehidupan, yang sudah bekerja, didiklah diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan, tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kehidupan ini banyak cabaran tantangan. Dan karena kita mau menang di atas semua cabaran tantangan itu, hanya firman dan Roh Kudus Tuhan itu yang akan menolong kita semua. Jadi ini enam pegangan kita yang perlu kita pegang. Yang nomor 1 tadi, nama baik kita harus pertahankan. Yang nomor 2, kita harus tahu bahwa kita ini adalah berharga di depan Tuhan. Nomor 3, kita harus menjadi bijak dalam Tuhan. Nomor 4, kita harus menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Nomor 5, jangan kita menjadi orang yang serong hati ataupun mempunyai hati yang tidak baik. Nomor 6, kita harus didik diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan menolong kita sampai bila-bila. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu untuk kami pada malam ini. Bersama dengan hamba-Mu ini ada generasi muda, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Mereka masih muda, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Roh Kudus Tuhan dan terang firman Tuhan itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Kami sudah belajar 6 pelajaran pada malam ini. Tuhan merupakan pegangan yang perlu ada dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau tanamkan kebenaran firman-Mu itu dalam hati kami semua, agar kami tidak pernah lupa akan firman-Mu ini, agar ini menjadi pedoman pegangan kami sampai bila-bila, supaya kami tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami semua, berkatilah kami yang sudah belajar firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan pakai kami menjadi alat-Mu juga. Terima kasih, di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya kembalikan kepada Kristi yang meneruskan acara kita. Oke, puji Tuhan. Oke, sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk sharing kebenaran kepada pastor tadi. Dan saya harap